tentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani layak panen, nah hasil kebunnya melimpah, dan penghijauan di mana-mana sudah layaknya kita bersyukur saja. Menuju perkebunan sawit untuk mengaplikasikan pupuk organik super aktif eco farming dengan menggunakan mobil kita bersama pekerja-pekerja kita. Kuatkan rasa demi kehidupan yang lebih berkah. Oke, tiba kita. Dengan eco farming Inilah alam lahan kembali sawit yang akan kita aplikasikan dengan eco farming menggunakan hasil bumi melimpah. Ini posisi kami ada di Bangka Belitung di perkebunannya Pak Jaka, ya, di Tisuk, Sijuk ya. Belitung. Jadi ini mau pengaplikasian eco farming untuk kelapa sawit yang tidak berbuah, sudah umurnya 7 tahun. Oke, Pak Jaka, silakan Pak Jaka. Ya, bisa dilihat sendiri kondisinya begini. Kalau dibandingkan dengan kawan-kawannya memang beda sendiri. Jadi kita mau uji coba pakai eco farming, bisa sembuh apa enggak ini. Oke Pak Jaka, rencananya ini akan kita seperti apa akan kita lakukan eco farming di sini Pak? Ya, ini lagi dibuat lubang biopori dulu untuk pengaplikasian eco farmingnya. Oke. Berapa luas lahannya Pak di sini Pak yang akan kita menggunakan eco farming Pak? Rencana sih 1000 batang, itu sekitar 10 hektaran. Mau uji coba dulu perbandingan antara eco farming sama pupuk kimia. Oke, siap. Kalau udah sukses rencananya? Kalau udah sukses, kalau memang terbukti eco farming ini mantap, kita mau semua pakai eco farming keseluruhan. Ada 70 hektar. Wow, dahsyat ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama dengan eco farming ini lahan kita semakin subur, pertanian kita hemat dan hasilnya melimpah penuh berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pasutan Eco Farming beserta Bunda nih yang lagi sibuk-sibuknya. Semangat. Bunda. Oh, semangat sekali gitu kan. Sambil doa ini. Ini lokasi di Desa Piai. Piahai, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung. Ya. Ini kebun sawit yang punya Pak Jaka. Dan alhamdulillah Pak Jaka ini lewat Bunda diperkenalkan dengan eco farming Bunda. Ya, ini ke depan ini pohon sawitnya walaupun bervariasi nih, ada yang umurnya ini berapa? 7 tahunan. 8 tahun, 7 tahun. Nah, ada yang mungkin udah 9 tahun, ada yang 8 tahun, ada juga di sebelah sana nih yang masih 4 tahunan, masih 4 tahun. ya. Nah, saya hanya ingin sedikit mengulas persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan supaya benar-benar produksi sawit ini bisa sesuai harapan kita, ya kan? Nah, ini salah satu alat yang saya bawa sengaja ya. Ini alat untuk melihat ataupun mengontrol baik itu pH tanah maupun kesuburannya. pH tanah ini penting dilakukan pemeriksaan karena berkaitan dengan proses efektivitas pemupukan. Kalau pH-nya rendah, pupuknya responnya kurang bagus, bahkan bisa terhambat. Kalau pH-nya tinggi pun sama, akan terhambat juga.
Nah makanya pH yang normal yaitu angka 7. Jadi jangan kaget kalau misalnya posisinya mulai di angka 7, karena di sini angka 7 dianggap normalnya. Nah kita akan nanti cek pH-nya ya, ini digeser ke sebelah paling kanan ya, gitu kan. Nah begitupun kalau kesuburan, ini di paling kiri. Ya. Nah kita akan coba langsung ke tanah ya di sekitar pohon ini, nanti angkanya berapa. Kita bisa akan mengukur seberapa subur. Dalam hal ini ada komponen kesuburan tuh mulai dari pH, ada kesuburan, maksudnya ada kandungan mineral, terus ada mikroba dan lain sebagainya. Salah satunya kita akan coba dengan pengukuran pH. Kita coba Bun, kita di sini aja ya. Cepin aja. Tanahnya agak berpasir ini. Tanahnya ini agak berpasir. Ya. Ini kita coba pH dulu ya. Kita ukur pH dulu. Belum apa udah angkanya udah menurun langsung. Ini pengukuran butuh waktu sekitar 3 menit. 3 menit. Ya, 3 menit kita akan jarum itu akan berhenti di angka berapa? Tadi awalnya 7. Nah, ini udah mulai bergerak ke arah ke kanan ya. Kuncinya kalau warna ini menunjukkan bagus atau tidaknya. Kalau semakin hijau semakin bagus, artinya apalagi ke angka 7. Kalau misalnya semakin merah makin kurang bagus. Oke, sambil nunggu ini 3 menit juga cukup lama. Jadi salah satu syarat kesuburan tanah itu diantaranya adalah pH-nya normal, kandungan nutrisinya juga bagus ya, unsur haranya, terus juga kandungan airnya mencukupi, bahan organiknya ada, terus juga porositas maupun aerasinya juga ada. Nah semuanya itu harus tercukupi sehingga tanaman ini bisa normal. Nah ini tadi yang Pak Jaka katakan bahwa tanaman ini sudah 7 tahun nggak berbuah, artinya tidak normal Pak ya. Nah mudah-mudahan, karena segala sesuatu itu bahagia tanaman itu terletak dari pasokan makanan yang diberikan. Bisa saja makanannya kurang mencukupi, dia ogah-ogahan gitu berbuah, bisa aja kan gitu. Nah makanya kita akan cobakan dengan pola ini bisa kembali normal lagi. Ya kalau sudah normal jelas kita nanti akan di peningkatannya seperti apa. Jadi salah satu kunci keberhasilan bertani baik tanaman apapun, terutama sawit, bagaimana kita melihat kondisi tanah kita atau tanah yang kita tanam itu subur atau tidak. Itu saja mungkin untuk sebagai langkah awal persiapan pengontrolan, yaitu pH-nya itu berapa dan kesuburannya berapa. Oke, kita lihat lagi Bun. Ini angkanya sudah di angka berapa? 6 lewat. 6 lewat. Melihatnya harus lurus. Lurus. Iya. Iya. Jangan dari samping. Iya. Berapa? Disorot. 6 lewat sedikit. Berapa itu? Belum 7. Kurang dari 6. Mana? 6,2. Ini ya, Ini kan 7 lewat kan? Enggak, ke sana. 6,2. 6,2. 6,2. Ya, lumayan ini. Ini lumayan, bagusnya itu 7. Coba kita geser ke kesuburannya. Kesuburannya sekarang kita lihat. Tadi pH. Sekarang kesuburannya. Kandungan kesuburan yang dimaksud di sini adalah kandungan NPK. NPK yang di tanah itu bisa dilihat dari sini, Pak. Tanahnya NPK-nya seberapa? NPK yang sudah ada dalam tanah. Dalam tanah. Ya. Makanya kita akan bisa lihat hasilnya berapa. Salah satu untuk supaya tetap subur, selain tadi ada kandungan NPK alam yang ada di dalam tanah, juga ada pH-nya normal. Jangan lupa mikrobanya juga harus benar-benar terpelihara. Iya, sehat. Makanya mohon maaf, ini banyak petani itu seringkali tanpa disadari dengan menyemprotkan misalnya obat rumput ataupun hama dan kena tanah, matinya bakteri itu menimbulkan tanah itu makin tidak banyak yang bekerja. Karena bakteri itu merupakan alat ataupun sebagai bioaktivator tanah akan diproses
secara pelan-pelan itu subur. Jadi penyemangat lah kalau bahasanya ya. Kalau ini penyemangatnya adalah bakteri. Jadi akan kelihatan tanah subur itu nanti bakterinya juga banyak. Terus-terusan menggunakan bahan kimia yang setidaknya itu akan merugikan, baik itu untuk kesuburan tanahnya terganggu, terutama bakteri ya bisa mati. Dan ini juga menjadi satu catatan bahwa pemakaian ekofarming jangan dicampur dengan bahan kimia. Karena dengan bercampur itu sama aja mengurangi 1 poin manfaatnya. Begitu. Jadi itu dulu ya untuk sebagai pengantar. Nanti akan disambung lagi dengan proses yang lainnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pH-nya 5,5, 5,5, sementara Pak. tadi yang Kalau sudah di sana pakai udah mau ekofarming 6 tadi. 6,2. Ada perbedaan. 5,5. 5,5. Tingkat kesuburan tanah yang belum menggunakan ekofarming. Global tadi saya bilang. Jadi yang 5 ini untuk 83 pohon. Kalau semua ya. Untuk pertama loh, untuk dasar karena segala satu pondasinya diperkuat. Jadi 50 yang ini, 50. 30 nanti yang di ujung Iya, iya, iya. pohon iya. kita. Oke. Jadi dari 5 tub itu kan 5.000 5.000 liter, 5.000 mili atau 5 dibagi liter. 60 Kan cc. satu pohonnya ini kita untuk butuh 60 Iya. gitu kan, 80 83 batang atau 80 nggak masalah. Jika dikalikan nanti untuk penyiraman ke lubangnya untuk 4 lubang misalnya katakanlah rata-rata per lubang 1 liter aja ya, nggak masalah. Berarti satu pohon berarti 4 liter. 4 kali 80 berapa? Hampir 500 kan? Iya. 500 liter. Nah ini sebenarnya Pak Jaka, untungnya ini pupuk ini tidak rewel Pak. Kurang-kurang nggak masalah. Lebih pun lebih bagus gitu. Tapi supaya kita bicara usaha namanya bisnis Pak ya. Tapi Maksimalkan. dipakai. Berapa sih efektifnya ini buat berapa pohon? Ya, jadi masih ingat sudah saya tanya ulang nih Bapak. Ini 1 liter berapa pohon Pak? 16. 16 pohon udah lumayan nih. Kalau 5 liter tadi untuk 80? 16 kali 5. Ya 80 liter, 80 pohon. Untuk awal. Awal Nanti aja. kesananya perawatan Pak. Kalau perawatan ini 1 liter, ini buat 100 pohon. Ini yang Awalnya hematnya aja, kesananya iya. nanti. 1 liter 100 pohon. Airnya Akhirnya menyesuaikan Iya, aja. menyesuaikan Iya. aja. Kalau misalnya satu Sekitar pohonnya butuh 100 lah. penyiraman 3 100. liter atau 4 liter ya 3 kalikan aja. Iya, paham. Paham ya Pak ya? Jadi awalnya aja deh yang harus kita Awal. prioritaskan. Ya, Genjot Ya. di awal ya Pak. Iya. awalnya agak berat kosnya. Kalau 16 kan ya. Ya. Selanjutnya Nanti selanjutnya bulan depan lagi gitu. Jadi prosesnya kan semua Paling bagusnya tuh untuk pengaplikasian Selanjutnya kapan? 3 bulan lah. 3 bulan sekali. Itu setelah ini 3 bulan kemudian baru saya kasih lagi. Bukan, jadi gini, satu siklus pemupukan ya untuk ini untuk sawit dasar tadi 60 cc per pohon untuk pertama kali. Kalau misalnya mau semprot daun boleh. Kalaupun daun terlalu tinggi, misalnya sulit lah ya, kembali ke lubang lagi. Nah, berarti kalau per lubang kita ambil 1 bulan lah ya, 1 bulan harusnya kan kalau untuk pohon ini kurang lebih satu siklusnya itu 4 kali. 4 kali itu umur 15, 30, 45 ya 45 ya. 15, 30, 45, 60, 2 bulan kan. Nah kalau kita ambil digabung bulan sekali kan kalau ke tanah, berarti dosisnya itu per pohonnya itu 20 cc. Kan hitungnya 15 hari sehari harusnya. Kalau mau dibikin sebulan berarti digabung aja. Jadi sebulan kemudian 20 cc. Paham. 20 cc kalau dibagi 4 lubang berarti 1 lubangnya 5 cc. gitu. Nah 2 kali berarti 2 bulan selesai. Nah itu 1 siklus. Nanti kita lihat perkembangannya. Nah kalau mau diulangi lagi ya tinggal sebulan lagi terus. Bulan depannya ya Pak. Ya bulan depannya lah. Nanti Pak intinya gini, kalau kita kan juga memantau nih hasil ya, pasti ada, maksudnya ada penurunan. Nah, ketika penurunan berarti pondasinya dibuka lagi.
gitu. Kalau dia stabil berarti kita perlu perawatan aja. Perawatan aja. Tapi kalau di dalam catatan pembukuannya tuh, wah ini menurun nih, udah mulai menurun terus nih. Berarti ada di sini udah mulai kurang. Kita dorong lagi tadi 60 lagi per pohon. Oh, kasih banyak lagi. Iya. Makanya bisa aja untuk yang 60 itu pertama dan keduanya itu setelah terjadi penurunan nanti supaya bisa naik lagi. Itu doang awalnya. Iya awalnya. Itu doang awalnya. Tapi kalau memang kita targetkan, mohon maaf ya, misalnya yang jadi masalah kan bagi petani itu kalau awal itu ngitungnya paling gampang, wah ini biayanya gede. Pengeluarannya ya. Pengeluarannya dulu. Udah panik duluan karena pengeluaran. Wah ini sekian ini kali sekian sekian. Dia belum berhitung nanti hasilnya dapat berapa. Ya kan? Saya pernah katakan gini, memang hemat itu perlu. Tapi kalau terlalu hemat juga hasilnya tidak meningkat, ya buat apa juga, betul gak Pak? Betul. Sekarang kembali lagi investasi itu perlu juga persiapan optimalisasinya di mana, titik amannya berapa, katakanlah kita di awal besar biaya, tapi kalau hasilnya lebih banyak lagi, kenapa kita berani? Saya yakin kalau mental pengusaha investasi besar, nanti hasil lebih besar itu akan menarik. Justru yang nggak menarik itu kalau investasi besar hasilnya biasa-biasa aja, itu nggak menarik. Iya. Ketika petani Indonesia kebanyakan tuh dia berhitung biaya, dia hemat-hemat, pakai pupuk asal-asalan, ya hasilnya pun ya nggak begitu Pak, nggak begitu Pak. Karena tanaman tuh nggak bisa bohong Pak. Tapi kalau misalnya kita benar-benar yakin bahwa pupuk ini akan menormalisasi lahan dan hasilnya pun akan bisa lebih apa yang kita harapkan, itu yang kenapa tidak gitu. Upian ini sangat penting bagi petani. Ya mudah-mudahan nih Pak Jaka sebagai pionir di sini nanti bisa menjadikan satu rujukan bahasanya gitu. Jangan kaget Bapak nanti jadi artis. Iya, siap. Banyak yang nanya nanti, Pak ini gimana ceritanya kok pohon Pak? Nah kira-kira gitu. Bapak Ibu sekalian, kita akan membuat pengenceran untuk biopori. Jadi ini eco farming ini sudah dilarutkan berapa malam Pak? Dua malam. Nah, ini kelihatan banget aktivitasnya. Nah, ini kan udah kenceng banget nih kalau dibuka. Ini ada ininya gasnya. Tapi nggak usah tuh kedengeran ya. Sus gitu ya. Nah, sus. Nah kita ini air bersih yang akan menjadi pengencer. Ini diperkirakan kalau tutup semua berapa Pak? Berapa 40 liter? 40 liter. Ini saya perkirakan sekitar 30-an lah ya. 30. Nah 30 kalau misalnya kita buat di bawah 4, anggaplah nanti Pak Jaka ini rencananya mau menyiramkan per lubang itu 1 liter air eco farming. Makanya berarti satu pohon adalah 4 liter. Nah 4 liter. Sementara kita ini ada larutnya sekitar 30. 30 dibagi 4. Ya, 30 bagi 4 berapa? Anggaplah 8 ya. 8 pohon. 8 pohon. Satu pohonnya 60. 60 kali 4 kali 8. Berarti adalah 480 mili. Nah, kita ukur. Pak Jaka atau Ibu bisa bantu. 400 miliannya ke depan kamera. Nah. Pak Jaka lihat. Ya, kurang lebih Ya. pas. Nah, nanti bisa dituangkan. Mau saya mau Ibu yang nuangin atau Pak Jaka? Pak Jaka aja. Ya. Ya. Nah, ini nanti tinggal diaduk ya, pakai apa ya ngaduknya nih? Pakai itu juga bisa, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Masuk aja tangannya, nggak apa-apa ya Pak. Oh, gitu diaduk-aduk airnya Nah, aja. iya gitu aja. Nah seperti ini ya, yang udah dilarutkan ke dalam air biangnya. Sudah. Sip. Nanti yang 1 ember ini untuk berapa pohon tadi Pak? Jangan lupa. 8. Nah, mantap. Bapak terlalu ingat. Jadi nggak salah-salah lagi nanti ngitungnya ya. 480. Ya. Iya.
Nanti pokoknya 2 ember ini, 1 ember 8, 1 ember lagi seukuran segini 8 Berarti 16. 16 pohon. Ini 1 liter. 1 liter. Monggo Pak, kalau mau dipraktekkan Bapak sendiri yang ini Ini per ini 1 liter ya? 1 Ya, liter Pak 1 liter. penuh ini. Dikit lagi. Ya sebentar, ambil ke sini kameramennya. Siap. Aduh. Ini di sini ada sebelum dituangkan, ini lubang biopori ini sudah disiapkan yang namanya bahan organik berupa cacahan dari batang pisang. Batang pisang ini mengandung banyak unsur nitrogen yang tinggi. Nah, setelah ini nanti Bapak tuangkan ke sini ya, nanti isi tutup lagi. Nanti fermentasinya akan sempurna. Oh, ini ditutup lagi ya? Ya tutupnya pakai itu aja nggak apa-apa jangkos. Oh, Jangkos tuh, jangkos. Tutup. Karena bakteri ini dia nggak butuh udara. Kalau butuh tutup plastik nggak masalah. Oke. Gitu ya. Silakan Pak kalau mau dituangkan. Bismillah. Ya, satu lubang. Mungkin Bunda mau apa namanya? Simbolik. Boleh? Simbolik Bunda juga ini. Iya. Ditutup. Oh, ditutup jangkosnya dulu. Itu jangkos ini apa ya, Pak? Bekas bunga jantan. Bukan, ini udah dibanyakin sama pabrik. Dari pabrik ya? Iya. Begini ya? Iya. Ya, begitu. Gini. Iya. Ini Bunda juga lagi praktek nih. Nanti satu lagi siapa lagi mau praktek lagi nih? Aku juga mau. Silakan. Nah, tutup dulu pakai jangkosnya. Iya makan juga. Iya. Sip. Sip. Terima kasih. Hari ini adalah hari panen untuk kelapa sawit di arealnya Bapak Jaka ya. Ini kelihatan sudah ada banyak. Nah ini hasil dari pupuk kimia sebetulnya. Kita ini ke depan akan berubah ini dari sawit yang organik. Nah, sawit ini mempunyai produksi yang rutin ya setiap minggunya. Kalau tidak salah ini 2 kali dalam 1 minggu dengan luasan area sekitar 70 hektar. Ini milik pribadi, bukan perusahaan, dan karyawannya cuma 2 atau 3 orang. Nah, hasil panen ini nanti akan dikirim ke pabrikan dan nanti dari armada pabrikan akan membawa ini semua. Nah, untuk diproses seperti biasa di pabrikan akan dijadikan banyak ya CPO dan sebagainya. Satu hal yang menjadi kerjasama lah boleh dikatakan kerjasama ketika ini si pemilik ini mengirimkan artinya menjual sawit TBS ini namanya tandan buah segar ya. Artinya ini nanti akan diproses di pabrikan. Nah hitungannya ini kalau sudah 100 ton nanti akan diberikan penggantian dalam bentuk ya mungkin pupuk ya, pupuknya pupuk organik yang dikatakan bekas cangkang ini ya setelah di pabrik itu nanti akan dikembalikan per 100 ton itu sekitar 2 truk ya, 2 truk berarti 1 truk kurang lebih ada 5 ton Pak ya, 3-4 ton. 3-4 ton berarti ada 6 ton. Nah kenapa pabrikan memberikan kembalian dalam artian bentuknya pupuk ya, pupuk di sini bukan pupuk yang karungan tapi di sini nah ini namanya jangkos ya. Jangkos ini sangat bagus untuk bahan organik terutama di kelapa sawit. Nah terkadang ini para petani tidak paham ini untuk apa, contohnya kok limbah dikembalikan padahal ini justru ini pupuk. Nah pupuk ini sangat bagus apalagi kalau kita kombinasikan dengan eco farming. Nah seperti kemarin juga saya sempat mempraktekkan ini salah satunya bahan organik. Pokoknya pisang itu dari ujung atas sampai bawah itu semua bermanfaat ya. Termasuk bonggol pisangnya juga mengandung JPT. Nah kalau ini batang pisangnya dicacah ya kecil-kecil, ini mengandung nitrogen yang tinggi. Nah ini kalau dikombinasi ya, ini bahan organiknya dari jangkos misalnya, nah seperti ini. Nah ini kombinasi nanti akan semakin bagus. Nanti ini disimpan di bioporinya, artinya di lubang biopori. Oke. Jadi kembali lagi bahwa
perusahaan ini kerjasama dengan pemilik, artinya Pak Jaka ini terus menerus, dan salah satunya ini sebagai imbal baliknya, jadi jangkos ini sebagai pupuk ya. Cuman di sini akan lebih maksimal penggunaan jangkos ini kalau ditambah dengan pupuk hayati, apalagi eco farming. Eco farming itu bukan sekedar pupuk, tapi itu mengandung bakteri-bakteri yang mampu akan mengembalikan kesuburan tanah. Saya yakin dan saya percaya bahwa pupuk yang akan diterapkan di sini ke depan, mungkin 1 bulan ke 2 bulan ke depan, ini akan berubah seperti apa nanti akan terjadi. Karena pupuk kita ini pupuk yang sengaja dirancang nih untuk memperbaiki lahan, makanya dibuatkan lubang biopori. Nah, biopori ini perlunya ada 4 lubang. Itu saja mungkin untuk sebagai ulasan bahwa hasil panen memberikan dampak hasil untuk pendapatannya, dan pabrikan dari sawit ini akan memberikan juga dalam bentuk jangkos sebagai bahan organik yang bisa menunjang pemupukan berikutnya. Terima kasih. Salam sinergi, go berkah Noriba, eco farming, lahan subur petani. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani layak bahagia, nah hasil kebunnya melimpah, dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Sulu Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.